Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan teori user interface dan user experience dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pengertian user interface. User interface atau UI adalah bagian dari sebuah sistem informasi yang membutuhkan interaksi pengguna untuk membuat suatu input dan output. Sehingga 2010, user interface merupakan media yang cukup penting pada suatu produk teknologi, di mana user interface menghubungkan antara manusia dengan produk teknologi tersebut, baik website maupun mobile. User interface yang baik harus menyatukan antara interaksi pengguna dengan penyajian informasi. Arjoko 2008. Pengertian user experience. User experience atau UX adalah cara atau pengalaman seseorang dalam merasakan sesuatu, seperti sebuah produk, sistem, atau jasa. Menurut definisi dari ISO 9241-210, user experience adalah persepsi seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah sistem, produk, dan jasa. Desain UI yang baik menghadirkan perpaduan sempurna antara desain visual, desain interaksi, dan arsitektur informasi. Desain visual adalah cara meningkatkan nilai ornamen sebuah website dengan mengimplementasikan elemen-elemen secara strategis seperti font, warna, dan gambar. Desain visual berfungsi untuk membuat halaman menjadi lebih elegan tanpa harus mengurangi fungsi atau konten yang ada. Desain interaktif adalah sebuah cara untuk melihat bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan teknologi dan menerapkan hasil menganalisa interaksi pengguna ke dalam desain web. Selain itu, desain interaktif berfungsi untuk menemukan cara-cara baru di mana sistem berinteraksi dan merespon pengguna. Arsitektur informasi adalah perancangan desain untuk membantu menggunakan pengguna menemukan info mengenai kebutuhan mereka. Dalam hal ini melibatkan pelabelan, penataan, dan pengorganisasian konten web dengan cara yang membuatnya mudah dijalankan berkelanjutan. Beberapa hal yang termasuk dalam desain UI: wireframing dan prototyping, strategi dan konten, analisis pesaing user dan kompetitor, koordinasi dengan desainer UI dan developer, struktur atau strategi produk, pengembangan konten, analisis dan iterasi, perencanaan pembangunan, dan pengujian atau iterasi. Perbedaan user interface dan user experience. Tujuan dari user interface membuat tampilan produk lebih menarik. Untuk tujuan dari user experience memberikan pelayanan dan kenyamanan saat memakai produk. Fokus untuk user interface berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan fokus untuk user experience berfokus pada kenyamanan pengguna. Untuk elemen user interface yaitu animasi, tipografi, warna, video, buttons, dan lain-lain. Untuk elemen dari user experience yaitu usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaksi desain, dan lain-lain. Untuk based on user interface yaitu desain berdasarkan riset desain dan konsep produk. Untuk based on user experience yaitu desain berdasarkan riset pengguna. Untuk tool user interface digunakan spesifikasi utama desain gratis seperti Printo, Principle, FrenchX, dan Adobe Illustrator. Untuk tool dari user experience menggunakan spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Axure. Untuk pre-building user interface berupa mockup, dan untuk pre-building user experience yaitu berupa wireframe dan prototype. Untuk skill yang dibutuhkan user interface yaitu desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan desain branding. Untuk skill yang dibutuhkan user experience yaitu riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Seberapa penting UI dan UX untuk kepentingan sebuah website dan aplikasi mobile? Menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain pada user experience, dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Riset dari .com/infoway DJI mengatakan 62% pengguna menginstal aplikasi di ponsel mereka karena tampilan berantakan dan sering terjadi error. Meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis didesain dengan UI UX yang baik, Anda tidak hanya memberikan layanan optimal pada pelanggan,
Secara tidak langsung Anda berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. UI yang baik, konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi Anda. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk Anda. Mereka juga akan lebih familiar dengan produk-produk Anda karena desain yang konsisten, responsif. Tampilan website yang baik harus fleksibel skala perangkat. Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile. Dengan begitu, pengguna bisa tetap mengakses website atau produk Anda di mana saja dan kapan saja. Jelas dan ringkas. Tampilan website Anda harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi aplikasi atau website Anda. Intuitif. Desain yang intuitif secara sederhana, artinya mudah dimengerti secara natural. Pengunjung jadi dapat dengan mudah memahami flow website Anda tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Kontras warna yang baik, pemilihan warna dan desain interface sangatlah penting. Kontras warna yang baik akan memudahkan pengguna membaca dan memahami informasi terstruktur. Desain UI yang baik tidak hanya harus indah, namun juga mudah untuk digunakan. Dengan menampilkan informasi yang terstruktur, informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Tidak hanya asal meletakkan gambar, ikon, maupun tulisan. Desain seperti ini akan membantu pengguna untuk bisa lebih fokus dan cepat menyelesaikan kebutuhannya. Sedangkan untuk UX yang baik, yaitu mudah digunakan, usability. Mudah digunakan artinya pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih. Memiliki nilai atau valuable. Bernilai atau memiliki nilai berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika produk tidak dibutuhkan oleh pengguna, produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga. Meski produk tersebut mudah digunakan, mudah untuk didapatkan, atau adaptability. Sebuah produk yang bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh, sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Kesukaan, desirable. Istilah ini berkaitan dengan perasaan emosi tertentu. Misal, pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk tertentu. Workflow Design UI dan UX. Desain UX. Desain UX merupakan langkah awal dalam membuat desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Misal, untuk membuat website toko online, Anda harus mencari tahu bagaimana tujuan orang berbelanja, proses pembayaran yang paling disenangi pengguna, dan lain-lain. Membuat information architecture. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat information architecture atau IE. Produk. Information architecture ini merupakan proses menyusun struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. IE ini akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Membuat wireframe. Selanjutnya itu proses wireframing. Wireframe merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Di sini peran UX desainer merancang, mengatur UX flows. Setelah membuat wireframe, Anda perlu mengatur flow, bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk Anda. Membuat prototipe desain UX. Tahap berikutnya yaitu membuat prototipe desain sesuai dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Untuk membuat prototipe desain, Anda bisa membuatnya dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD, dan lain-lain. Membuat desain sistem. Berikutnya adalah tahap pembuatan desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI seperti ikon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah library. Mendesain user interface. Kita ini seorang UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengembangan produk oleh developer. Selanjutnya tahap pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lulus uji dan didesain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba dilakukan dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Penerapan UI UX pada aplikasi dan website. Aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Google. Hampir semua orang menggunakan layanan Google Search. Lain ini memiliki desain yang sederhana dan mudah digunakan.
Kesimpulan, seorang desainer UI akan menentukan tampilan sebuah web atau aplikasi, sementara desainer UX bertugas menentukan bagaimana web atau aplikasi tersebut beroperasi. Keduanya sama-sama bertugas untuk membuat user interface, bagaimana semua elemen saling berhubungan, dan menciptakan user interface yang efektif untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.